Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrial Rohman dari Sosiologi angkatan 2019 kelas C Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menganalisis tentang kemiskinan filsafat yang dikemukakan oleh Karl Marx pada tahun 1847. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman karena saya tidak bisa keluar dari rumah dan juga sulit mencari informan yang bisa membahas kajian ini. Jadi saya hanya menganalisis saja tentang kemiskinan filsafat yang didapatkan oleh Karl Marx. Langsung saja, karya kemiskinan ini ditulis pada tahun 1846 ketika Karl Marx menjernihkan bagi dirinya sendiri pokok-pokok dasar pandangan, historikan dan ekonominya yang baru. Karya Proudhon System ini yang baru saja terbit yang memberikan kesempatan baginya untuk mengembangkan pokok-pokok dasar dalam berposisi terhadap pandangan-pandangan seseorang yang kemudian akan menduduki sama tempat utama di antara ekonomi. Pendapat umum Karl Marx ini mengenai Proudhon dapat dijumpai di dalam karangan yang dilampirkan pada buku harian Herr von Schweitzer yang tidak lama kemudian menjadi jelas untuk mengikuti garis-garis feodal. Pemerintah memaksa kita secara terbuka mengumumkan akhir-akhir kerjasama kita yang cuma berusia beberapa minggu. Ya, teori kemiskinan yang dikemukakan oleh Karl Marx ini juga tidak lepas dari negara kita sendiri, negara Indonesia. Mungkin di tahun-tahun ini karena pandemi lagi susah, maksudnya karena kita sedang terserang pandemi, tentunya kemiskinan di Indonesia semakin meningkat drastis. Kalau saya membahas kemiskinan di Indonesia ini, penyebab kemiskinan di Indonesia memang begitu beragam. Kemiskinan merupakan masalah utama yang paling mendasar yang setiap harinya menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Apalagi di Indonesia masih memiliki masalah yang cukup pelik dalam pemberantasan kemiskinan. Tentu saja bukan hanya Indonesia saja yang memiliki masalah semacam ini. Namun banyak negara yang berkutat dengan masalah kemiskinan ini bahkan lebih parah dari Indonesia. Namun sebenarnya juga negara-negara maju yang telah mengatasi masalah kemiskinan ini sedikit demi sedikit. Tentunya tidak semua orang dapat sejahtera dalam hidup dengan banyak permasalahan demi permasalahan yang terjadi. Namun faktor penyebab kemiskinan memang begitu beragam di berbagai negara. Masalah kemiskinan seperti ini seperti tidak tersedianya bahan pokok, masalah kemiskinan lagi yang merupakan faktor yang sangat krusial yang akan dapat menjatuhkan sebuah pemerintahan. Maka dari itu, setiap warga negara wajib mengetahui faktor-faktornya agar dapat mengatasi masalah kemiskinan bersama-sama. Untuk mengetahui lebih jelas, berikut adalah 5 kemiskinan di Indonesia. Yang faktor pertama ini, ya tentunya kalau faktor yang pertama ini menurut saya jelas sangat berpengaruh besar lah pada kehidupan. Ya, yang pertama itu pandemi Covid. Pandemi di Indonesia, pandemi Covid ini sejak tahun 2019 mulai memberikan pengaruh. Di tahun 2020 awal, pandemi ini telah memberikan dampak perubahan perilaku masyarakat. Ya, seperti kita yang terbiasa bertatap muka di kelas, di kampus dengan dosen, sekarang kita tidak bisa lagi ke kampus dan kita hanya bisa diam di rumah dan melalui pembelajaran online yang tentunya kurang efektif bagi mahasiswa.
Yang pertama, pandemi Covid. Akibat pandemi Covid ini menunjukkan angka kemiskinan di perkotaan meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Di bulan Maret tahun 2021, kasus Covid-19 ini paling banyak terjadi di Pulau Jawa dan Bali, sehingga kebanyakan kemiskinan melanda wilayah tersebut, membuat peningkatan kemiskinan di daerah menjadi tinggi. Yang kedua ini faktor yang lain, pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga ini pada produk domestik bruto PDB diketahui melambat. BPS menjelaskan jika pengeluaran konsumsi rumah tangga pada kuartal 2020 hanya tumbuh 2,84%, maka angka tersebut akan turun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 sebesar 5,02, turun setengah. Menurut Louis J. Coetzee menjelaskan jika masyarakat memiliki kemampuan yang relatif baik untuk mendapatkan sumber dan melalui kesempatan yang ada. Namun meskipun datang bantuan dari luar, masyarakat miskin kadang-kadang tidak menggunakannya. Pendekatan Coetzee tersebut dianggap berhasil lantaran tidak pernah ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang apabila terisolasi dan kelompok masyarakat lain. Hal tersebut lantaran isolasi menimbulkan sikap pasif dan membuat semakin miskin. Jadi dampak pandemi ini dan kemiskinan yang ada di Indonesia ini tentunya semakin tahun semakin meningkat juga, dikarenakan dan ketambahan oleh faktor pandemi Covid-19 ini. Jadi beberapa orang kehilangan pekerjaan, ada yang di PHK juga. Mungkin saya sendiri juga masih belum menemukan solusinya sih ya. Tapi yang saya bahas di sini kan tentang teorinya Karl Marx tentang kemiskinan tersebut dan penyebab-penyebabnya, dan juga teorinya dari Louis J. Coetzee tentang kemiskinan juga. Kalau Karl Marx sendiri menjelaskan kemiskinan ini karena kalau pemikiran Karl Marx sendiri sih ya, ini teori kemiskinannya adalah alamiah diakibatkan melalui alami gitu. Kalau menurut Karl Marx tersebut, alami tersebut mungkin kayak Covid-19 ini kan adalah dampak yang alami yang bisa menurunkan ekonomi kita karena gejala pandemi Covid-19 tersebut. Itu adalah dampak alami yang ditimbulkan menurut Karl Marx. Kalau dampak alami itu yang saya tangkap seperti itu. Kalau menurut Karl Marx, berdasarkan tanggapannya bahwa pelaku utama dalam masyarakat adalah kelas-kelas sosial. Teori kelas bukanlah sebuah teori eksplisit, melainkan melatar belakangi uraian sosial adalah golongan dalam masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam produksi. Bagi Karl Marx, sebuah kelas baru dianggap kelas dalam artian sebenarnya apabila dia bukan hanya secara objektif merupakan golongan sosial dengan kepentingan tersendiri, melainkan secara subjektif menyadari diri sebagai kelas, sebagai golongan khusus dalam masyarakat. Yang masyarakat kapitalis terdiri dari 3 kelas, yaitu kaum buruh, kaum pemilik modal, dan para tuan tanah. Tetapi karena dalam analisis keterasingan tuan rumah tidak dibicarakan, dan pada akhir kapitalisme para tuan menjadi sama dengan pemilik modal, sehingga
hanya 2